Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, memberikan keberkahan dan kesehatan sehingga beliau tak henti-hentinya berdakwah membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh datuk beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga bersama kita Ustaz Amiruddin, Ustaz Hakam, Ustaz Abdurrahman, para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru besar, pengurus pon pencak silat yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pencak Silat Madura Kalimantan Barat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tak tersebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana biasa dalam pertemuan rutin 2 pekan sekali ini, saya selalu diminta untuk melengkapi silaturahim kita dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sesungguhnya tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Abdullah luar biasa banyak, dan rasanya tidak perlu lagi saya ulang-ulang karena begitu komplit yang beliau sampaikan. Saya pada malam hari ini cuma nambahin sedikit saja. Ini kita berada di bulan Shafar ya. Bulan Shafar ini bulan kedua di dalam kalender Hijriyah, yang makna Shafar itu senyap sunyi. Biasanya orang kalau bulan Shafar itu jarang ada yang melangsungkan hajatan ya, karena identik dengan keburukan. Memang dalam salah satu maqal bulan Shafar itu ada 320.000 bala yang Allah turunkan, dan itu biasanya Allah turunkan dikumpulkan di Rabu terakhir di bulan Shafar, yang dalam istilah ahli tasawuf kita kenal dengan rebokasan, tapi sampai ke Pontianak berubah namanya jadi robok-robok. Robok-robok itu dianggap sebagai bentuk di mana kita semua melakukan upaya untuk mencegah dari kemungkinan bala yang turun begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin kembalikan kepada konsep yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala itu sesuatu yang pasti, Pak. Mau lari kemanapun, kalau bala itu sudah ditetapkan atas qadarnya Allah, tak akan ada siapapun yang bisa menolak bala itu. Tapi junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada kita untuk membentengi kita dari kemungkinan terhimpitnya kita dari bala. Apa itu? Yang pertama, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca sholawat. Jadi kalau bala itu datang, maka bentengnya salah satunya kata baginda Rasul adalah perbanyak membaca sholawat. Kenapa membaca sholawat? Karena barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah turunkan 10 kali rahmat. Dan lantas kemudian Allah jauhkan 10 bala. Jadi kalau barang siapa orang yang membaca sholawat 1 kali,
Allah ganjar dengan 10 rahmat. Lantas kemudian tidak sampai di situ, Allah tolak kepadanya 10 bala. Alhamdulillah kita silaturahim kita sudah dimulai membaca sholawat tadi. Berapa banyak ya tadi itu ya? Udah ada yang ngitung berapa banyak tadi kita baca sholawat? 10. Beda semacam beda Alhamdulillah hampir setiap perhimpunan kita, perkumpulan kita selalu diawali dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW supaya tersambungnya antara kita dengan junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kedua kata baginda Rasul Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk membiasakan diri mendawamkan sholat duha. Dan itu saya tak perlu cerita lagi, ini amalannya anggota forum ini rata-rata sudahlah pakar semua sholat duha ya, walaupun sholat duhanya kol 12. Yang penting dikerjakan ya, luar biasa memang, kelihatan dari tampang-tampangnya biasa ngerjain sholat duha. Sholat duha itu dijelaskan oleh para ulama bahwa memanjangkan usianya. Jadi orang yang biasa mengerjakan sholat duha itu ada potensi kemungkinan usianya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan jauhkan kepadanya bala. Jadi, sudahlah umurnya panjang, Allah jauhkan bala. Jadi kalau membiasakan diri sholat duha, insya Allah bala akan jauh. Dan yang ketiga, Allah datangkan rahmat kepadanya. Nah, mari kita baca sedikit doanya itu. Doa sholat duha itu luar biasa, Pak. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalaulah rizkiku ada di langit, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Dan Allah, kalau rizkiku ada di dalam bumi, maka angkat, muntahkan ia. Jadi luar biasa doanya orang yang biasa mengerjakan sholat duha itu. Rizki yang jauh bisa datang. Makanya orang selalu biasanya kalau yang mengerjakan sholat duha tidak pernah khawatir soal rizkinya. Kenapa? Karena rizkinya akan digoncang oleh Allah sebagaimana doanya yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu para hadirin, di dalam bulan Shafar yang konon di dalam makol itu disebutkan begitu banyak balaknya, mari kita jaga dengan dua hal ini. Perbanyaklah membaca sholawat, baik siang, malam, sore, kapan saja kita punya kesempatan waktu, bacalah sholawat. Sholawat yang mana? Sholawat yang mana saja, termasuk yang biasa guru kita kerjakan. Dan pendek sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau yang lain punya amalan sholawat yang lain, ya silakan. Yang penting membaca sholawat, karena dinisbatkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membaca sholawat kepada baginda Rasul, maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyetrum, Pak, langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul memang secara jasad tidak terlihat bersama kita, karena baginda Rasul hidup dalam alamnya, tetapi baginda Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha harrama ajjasal anbiya. Allah mengharamkan jasadnya para nabi, termasuk baginda Rasul Muhammad SAW, itu hancur, berbeda dengan jasad kita. Jadi baginda Rasul itu walaupun berada dalam alam yang berbeda, tetap utuh karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu siapa saja yang membaca selawat, baginda Rasul dibangkitkan untuk kemudian menjawab salam yang diungkapkan oleh umatnya itu. Dan sungguh luar biasa para hadirin. Kita mungkin tidak berjumpa dengan junjungan kita, kita mungkin tidak berhadapan dengan baginda Rasul, tapi begitu kita membaca selawat, maka baginda Rasul Muhammad SAW juga mendoakan kita. Berbahagialah kita
karena kita menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita kerjain baca solawat yang banyak, kemudian biasakan baca atau mengerjakan sholat duha. Sholat duha tuh nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak sholat duha itu, cukup 12 rakaat. Nggak usah banyak-banyak ya, nggak boleh lebih dari 12 rakaat. Ini kita kadang-kadang tarawih 8 rakaat aja ribut. Nah, ini duha kerjakan 12 rakaat. Itu ya kalau gang apa namanya nih? Gang Kurnia, insya Allah kalau ngerjain itu paling 5 menit selesai ya. Nggak usah berebut karena ini urusan batin, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang memunajatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir saya ingin menghimbau kepada kita semua. Tadi kita sudah baca surat Al-Fatihah, dan saya berharap mari kita baca surat Al-Fatihah kembali. Untuk siapa? Untuk guru kita Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad. Mudah-mudahan bajunya tetap sedang. Sebab tadi udah ngeluh bajunya agak kurang sedang. Kita doakan beliau tetap sehat, biar tetap bersama kita. Setuju? Nah, biar tetap barokah, biar tetap kita tetap bisa bersilaturahim. Sebab salah satu keunggulan para hadirin ketika kita bersama zuriatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridhaillah. Al-Fatihah. Ar-Rahim. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.